Baik, saya mulai mata kuliah praktikum hari ini. Ya, saya share screen dulu. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, saya mulai. Hari ini akan kita lanjutkan praktikum terakhir di mata kuliah PPD. Ya, untuk sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang koneksi data, kemudian read dan insert ya. Jadi ini sudah terkoneksi, sudah mengambil data dari database, kemudian sudah terbaca datanya mulai 01 sampai 07. Kemudian ada tambah data dan kemarin sudah dicoba ya. Kemudian di sini ada grouping juga untuk membantu admin atau pengguna mengetahui banyaknya mahasiswa setiap prodinya. Nah, berikutnya kita lanjutkan hari ini bagaimana kita edit ya, mengubah dan menghapus ya. Di sini ketika ini saya edit ya, ini saya sorot editnya. Kalau Anda perhatikan di kanan bawah itu, di kiri bawah itu ada apa keterangan ya, notif berupa alamat dari URL yang akan dituju karena ini adalah pakai link Ahref itu. Ini jadi akan ada alamat ketika disorot ya. Tertulis localhost coba edit 1.php tanda tanya nim dan seterusnya ya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa alamat aplikasi ini itu di localhost, kemudian coba itu nama project saya, kemudian edit 1.php itu alamat yang nanti akan saya tuju ketika ini saya klik. Ya, kemudian di situ ada nim, itu berarti saya mengirimkan suatu parameter untuk ke edit 1.php itu ya, yang nanti akan diproses di edit 1.php ya, nanti ya. Jadi kalau saya turunkan lagi nim yang dikirimkan berganti sesuai dengan baris yang saya sorot ya. Begitu juga untuk yang hapus juga sama, cuma hapus itu bedanya mengarah ke hapus titik php. Di itu ini sekarang saya klik. Nah, ini berarti dia tadi mengirimkan 01. Nah, ini sudah dikirimkan, ini kemudian ditangkap oleh edit 1.php ini ya. Gambarnya stuck gimana? Ini saya ke edit 1 itu. Coba di apa? Sudah ganti atau belum? Sudah, Pak, sudah ganti. Oke, ya, mungkin masih butuh waktu ya di loading jaringannya. Nah, ini sudah ditangkap tadi 01, kemudian diproses oleh PHP di edit 01 ini. Nanti saya tunjukkan codingnya ya. Kemudian ditampilkan ID, kemudian jenis kelaminnya apa, prodinya apa. Nah, ketika ini nanti saya ubah ya. Nah, misalkan saya lengkapi namanya, kemudian saya simpan. Nah, ini akan ganti nanti. Nah, begitu juga kalau saya hapus. Saya hapus ya, misalkan yang paling bawah ini saya hapus. Ya, saya klik. Nah, ini akan berkurang, kemudian banyaknya mahasiswa di prodi juga akan berkurang. Gitu ya, itu jalannya aplikasi nanti. Sekarang saya tunjukkan codingnya. Ya, ini adalah index.php yang menampilkan menu awal tadi. Nah, di sini yang saya tekankan di sini ya, dua baris ini, 21 dan 22. Nah, di sini echo Ahref itu berarti nanti akan ada link yang menuju ke file tertentu dengan parameter yang nanti yang dikirimkan apa.
Nah, ini kodenya untuk yang tadi ya, yang saya sorot muncul alamat di bawah, kiri bawah tadi. Jadi berarti nanti kita langsung mengarah ke sini. Nah, kodenya seperti ini. Nah, ini pertama adalah saya butuh koneksi titik PHP untuk koneksi ke database. Kemudian saya buat file HTML untuk menampung form yang hasil tangkapan tadi. Nah, kemudian di sini ada ini untuk ngecek apakah get name ini ada ya. Jika ada berarti isilah $name yang di kiri dengan kiriman dari yang halaman sebelumnya. Jadi tadi kan saya kirimkan kan 001 ya tadi nimnya Adi Setiawan tadi itu kan nimnya 001. Berarti kalau terisi kalau kirimannya berhasil ditangkap, nah berarti nanti yang dijalankan ada yang ini. Nah, sehingga dari sini nanti terisi nimnya Adi. Nimnya Adi yaitu 001. Nah, gini. Dolar nimnya sekarang nimnya 001. Ya, 001. Ya, ini tentunya string ya. Nah, tentunya string. Nah, habis dari sini kemudian masuk ke baris ke-18 ini. Nah, ini ditangkap ini. Jadi ini masuk ke sini. Oh, gini ya. Ya. Yang kiri ini itu masuk dari dolar nim yang di sini. Jadi nanti di sini ada perintah tampilkan semua data dari tabel MHS yang nimnya itu 001. Ya, semuanya berarti mulai dari nama, tadi jenis kelamin sama prodi. Ya, semua field dari tabel MHS di mana nimnya adalah 001. Kemudian dieksekusi kemudian dicek barisnya. Ini harusnya ya cuma satu karena nimnya pasti satu orang ya. Ya, jika lebih dari 0 atau tepatnya adalah 1 maka tampilkan datanya. Ya, kemudian ditampilkan, kemudian saya bikin form method post karena nanti mengapa kok saya menggunakan form method post? Karena nanti kita mengirimkan hasil perubahan. Ya, tadi kan saya ubahkan namanya kan Adi ya, saya ubah menjadi Adi Setiawan tadi ya. Nah, itu kan namanya kita memasukkan informasi ya, atau data baru, data yang baru meskipun itu datanya sudah ada, tapi kita tuh memasukkan data baru. Setiawan tadi, ya, tadinya kan tidak ada. Nah, itu berarti kita gunakan metode post. Nah, actionnya nanti ya di file ini sendiri. Actionnya nanti di edit aksi.php. Nanti hasil post-postannya metode di form ini akan dilempar ke sini. Akan dilempar ke file ini. Ya, nanti saya tunjukkan filenya. Kemudian bikin form pasti ada input dan label ya untuk naruh data. Nah, ini input text name ini berarti ini itu bagian yang nah ini ya. Saya klik edit ya. Nah, ini. Nah, ini. Ini apa untuk membuktikan atau untuk menunjukkan nim yang kita ubah itu benar 001. Ya, untuk memastikan saja itu yang ini. Baris ke-25 itu efeknya ini. Efeknya. Kemudian berikutnya adalah tulisan label nama. Nah, ini label nama. Nah, ini ya. Ada tulisan nama gitu ya. Nah, ada titik 2 ini. Berikutnya ini ada input text. Nah, ini untuk menaruh nama. Nah, ini ya. Ini ya. Ada row-nya ini. Berarti kita mengakses dari sini tadi. Dari baris 22. 22 itu dari mana? Dari result. Result dari mana? Dari SQL query yang $SQL. $SQL dari mana? Dari select bintang from where name tadi. Name-nya dari mana? Dari kiriman dari get name. Nah, gitu. Jadi harus nanti kalau Anda ngoding harus tahu alurnya. Kalau perlu digambar, dicetak kemudian dikasih penanda ya, garis atau spidol
arah-arahnya. Nanti kalau mau edit, memperbaiki, nambah biar jelas, tidak tersesat di codingnya sendiri gitu ya. Berikutnya ini ada label untuk tulisan jenis kelamin. Kemudian prodi terpilih. Nah, ini itu dari sini, ini itu isinya adalah kode prodinya. Kode prodi. Misalkan P1 ya. Nah, ini. P1 itu masuk ke prodi terpilih ini dalam bentuk kode. Bukan namanya ya. Bukan namanya. Ya, ini belum tampil namanya. Nah, jadi masih kodenya saja. Kemudian di sini untuk menampilkan jenis kelamin. Nah, yang disimpan kan L atau P. L atau P ya di sini. Makanya di sini kalau saya tulis hanya tanpa ini, nah nanti yang tampil cuma di sini cuma L. L bukan laki-laki tapi L. Biar sesuai dengan default pilihan yang ada, laki-laki atau perempuan, di sini saya kasih percabangan. Jika sama dengan L, maka tampilkan option value-nya ini. Tapi yang terpilih itu laki-laki. Yang selected. Bukan perempuan. Jadi mengapa ini kok ada lagi? Karena untuk munculin ini. Nah gini loh. Ya. Nah yang terpilih ini laki-laki. Karena memang tadi Adi Setiawan itu bawaannya itu L. L kan mengarah ke laki-laki. Nah, selected ya, ada selectednya. Else berarti jika perempuan, selectednya adalah yang perempuan, yang P. Jadi selain L ya P, karena saya cuma membuat dua kemungkinan, kalau nggak L ya P. Nah, cuma bedanya cuma di sini. Ini selected di laki-laki karena ini L, else-nya selected di perempuan karena pasti bukan L, else ya. Nah itu untuk munculin jenis kelamin. Kemudian yang tadi, yang kaitannya dengan prodi terpilih tadi, nanti diproses di sini. Ya, nah ini saya buat query untuk menampilkan kode P nama P dari tabel prodi. Ya, ini semuanya saya tidak ada where-nya nih, belum ada where-nya. Nah, ini saya tampilin semua. Saya tampilin di $SQL, kemudian saya eksekusi. Saya koneksikan ke $result. Nanti saya eksekusi di sini. Nah, di sini ini agak lumayan rumit ini. Ya, pertama saya buat label tulisan program studi. Ya, yang ini. Ya, ini ya. Kemudian saya tampilin combo box yang isinya prodi. Ini kalau saya klik, itu sama seperti kalau saya mau insert data. Mau ambil data baru. Nah, bedanya nanti ada di selected-nya. Sama seperti yang tadi ini. Selected ini. Ya ini ya, selected. Nah, selected itu apa isinya? Jadi saya buat di sini tadi ada looping ya. Ada looping row prodi. Kemudian selected-nya ini saya buat variabel dengan nama selected atau yang dipilih. Ya, tadi ini saya ambil lagi yang ini. Nah, yang ini dia P1 atau P2, saya proses di sini. Nah, gini. Sama dengan prodi terpilih. Ya. Jika ini sama dengan prodi terpilih selected. Selected. Ini. Tampilkan option value kode P selected. Nah, ya karena selected yang ditampilkan kan nama prodinya bukan kode P-nya. Ya, sehingga yang tampil di sini adalah nama P. Nah, itu. Jika tidak ada ya tidak ada. Akhir dari select BR. Ya, ini memang agak tricky ya. Jadi tadi di sini ada if-nya. If-nya jika $result itu ada isinya dan $result itu lebih besar sama dengan 0 ya, dan maka tampilkan loopingnya. Loopingnya tadi $prodi sebanyak $prodinya, row prodinya. Nah, selected itu tadi untuk kita isi
Kode P apakah sama dengan prodi terpilih? Kode P itu yang ini. Prodi terpilih itu yang ini maksudnya. Nah, ini. Nah, dicek satu-satu. Dicek satu-satu. Jika sama dengan kode P, maka selected gitu. Jadi fokusnya ke selected, ke prodi terpilihnya. Jadi ini bandingin P1 dari prodi terpilih dengan kode P dari miliknya tabel prodi. Kalau sama-sama P1 ya, maka di selected gitu. Diarahkan pointernya ke situ gitu. Nah, setelah itu, nah di sini tampilkan option value prodi yang selected tadi. Ya, jadi yang ditampilkan adalah yang ditampilin di combo di option value itu yang sesuai dengan prodi terpilihnya, intinya gitu. Ya, gitu ya, semoga paham ya. Nah, berikutnya tombol value simpan akhir dari form. Ya, nah gitu. Itu untuk edit 1.php. Kemudian tadi, nah ini sekarang saya ke sini. Karena form ya metode post, berarti setelah ini saya mengarah ke edit aksi.php. Ya, ini isinya. Nah, isinya cuma segini. Misinya adalah fungsi dari edit aksi ini adalah menangkap postingan form yang tadi diedit. Entah yang diedit namanya, entah yang diedit JK-nya atau prodinya. Selain NIM ini bukan diedit tapi NIM nanti untuk where, untuk syarat, ya, untuk syaratnya, untuk filter ya. Jadi kemudian ini hasil tangkapannya tadi. Jadi tadi kalau saya jelaskan tadi ini adalah 01, kemudian namanya tadi ADS, ya, menjadi Adi Setiawan, awalnya ADS menjadi ID Setiawan, kemudian JK-nya tetap tadi, L tetap L, kemudian prodinya jadi tadi juga tetap, P1 tetap ke P1. Nah, jadi ini hasil tangkapannya. Ini hasil tangkapannya tadi. Kemudian hasil tangkapan ini disimpan ke variabel yang baru. Nah, yang sebelah kiri. Nah, kemudian variabel yang baru ini ditangkap di $SQL. Diletakkan di parameter. Ini saya pakai store prosedur. Ya, namanya MHS ubah. Isinya tuh sebenarnya ya seperti ini. Update mahasiswa set nama sama dengan ini isinya ya. Nah, gini, koma JK sama dengan ini, koma kode P sama dengan ini. Nah, ini ya. Where, ada where-nya. NIM sama dengan ini. Nah, gini. Aslinya ini codingnya. Ini tadi masuk ke sini sebenarnya. Ya, jadi tapi karena sudah saya bungkus ini berarti manggilnya seperti ini. Nah, aslinya seperti ini aslinya. Ya, jadi NIM ini bukan untuk diubah ya, tapi untuk acuan. Tidak ikut diubah, karena yang diubah itu hanya ini, yang di set ini. Jadi yang boleh diubah itu hanya nama, JK, dan kode P. NIM-nya ini bukan untuk diubah, tapi sebagai filter, sebagai alamat mana yang diubah. Kalau nggak dikasih where, nanti semua jadi Adi Setiawan semua. Nah, gitu ya. Nah, itu kemudian dieksekusi query yang tadi SQL tadi. Kalau sukses berarti nanti langsung masuk ke index.php. Ya, kalau gagal nanti ada notif gagal gini. Nah, itu ya. Itu perjalanan dari indeks diedit, ya, diedit, kemudian masuk ke edit 1.php, ya, ditampilin yang mau diedit dalam bentuk form, kemudian user atau adminnya
diberi kesempatan untuk mengedit, entah yang diedit itu namanya, atau kode prodinya, atau jenis kelaminnya. Setelah itu di apa tadi, akhir dari form tadi mana ya? Nah ini di klik simpan perubahan ini, di apa namanya, disimpan perubahan yang tadi sudah disesuaikan datanya, kemudian akhir dari form. Nah akhir dari form ini dia pasti mengirim sesuatu. Mengirimnya kemana? Mengirimnya ke awal tadi di sini. Dikirim, di post, actionnya ke sini. Jadi klik button ini tadi, ini klik yang di sini, klik yang nanti mengirimkan data yang di sini 1, 2, 3, 4 ke edit aksi. Nah, ke sini. Kemudian ditangkap di sini. Nah, setelah ditangkap, dieksekusi dengan perintah update. Kan tadi kan tujuannya mau mengupdate. Apa yang diupdate? Nah, yang tadi sudah diubah, diletakkan di variabel yang sebelah kiri ini. Dieksekusi, selesai, sukses, masuk ke indeks TPHP. Ya. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi. Ya. Nah, sekarang saya coba ubah yang lain. Ini Anice ini ya, ini saya ubah, edit. Nah, Anice ini harusnya kan perempuan ya. Nah, ini saya ubah Ani Siswati misalnya. Nah, ini harusnya ini laki-laki, perempuan. Saya ubah namanya, saya juga ubah jenis kelaminnya. Jadi nanti ketika ini saya klik simpan, itu mengirimkan Ani Siswati, P ya, bukan perempuan tapi P, kemudian prodinya tetap berarti P1 dan 002. Dikirimkan ke sini. 002 tadi Ani C jadi Ani ya. Jadi Ani siapa tadi ya? Siswati tadi L saya jadikan P, prodinya tetap. Jadi ketika nanti saya klik simpan, ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Setelah masuk ke sini semua, ya, dia dimasukin ke sini. Kalau MHS ubah 002 Ani Siswati P1 dieksekusi kembali ke indeks. Kita coba, ya, saya simpan. Nah ini ya sudah berubah. Ini tadi 2 ini. Ya, nah, sekarang misalkan saya ubah sekali lagi untuk prodinya. Yang Fiona ini kan informatika ini. Saya mau edit. Nah ini saya jadikan sistem informasi. Nah, saya simpan. Oh, ini jadi sistem informasi. Ininya berubah juga. Nah, gitu ya. Itu mengubah nama, JK, dan prodi. Sampai sini ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya sampai sini. Tidak ada, saya anggap tidak ada karena tidak ada respon yang masuk. Saya anggap tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan. Hapus sekarang. Nah, ini lebih simpel karena langsung tidak ada notif yang saya beri. Langsung hapus ya. Misalkan ini saya hapus. Nah, ini langsung hilang. Ininya berkurang. Ya, kalau nanti Anda mau kasih notif silahkan. Apakah yakin dihapus? Itu silahkan. Kalau saya langsung ya. Nah, ini langsung. Gimana codingnya? Jadi ketika ini saya sorot, di situ ada hapus PHP ini 001. Codingnya ini lebih simpel ya daripada yang tadi. Nah ini codingnya cukup ini. Ya, jadi mengarah ke hapus .php, koneksi, kemudian saya mendapatkan NIM-nya. Tadi NIM berapa yang saya mau hapus, misalkan tadi kan 07. 07 nanti masuk ke NIM nanti.
kemudian langsung dimasukkan ke sini. Nah, sini NIM-nya 007 yang diproses. Ya, saya juga pakai store prosedur. Apa isinya? Delete from MHS where NIM sama dengan ini. Nah, gini. Tadi kan 007 yang tadi. Jadi langsung saya hapus. Saya nggak ngasih nggak ngasih notif saya. Kalau Anda mau ngasih notif silahkan nanti ditambahin sendiri. Ya, delete from MHS where NIM sama dengan 007. Terus langsung mengalihkan ke indeks TPHP. Nah, itu untuk hapusnya ya. Kemudian untuk SP-nya tadi sudah saya jelaskan. Ini saya pakai 2 store prosedur. Tadi MHS ubah. Ini bentuk query-nya seperti ini. Kemudian hapus ini MHS hapus, bentuk query-nya seperti ini. Nanti yang tambah jika Anda mau tambahkan silakan. Ini kan ada tambah ya di sini. Nah, di sini saya hanya pakai insert into. Nah, kalau nanti Anda mau gunakan SP berarti nanti seperti ini. Yang bawah ini. Ini sama ini. Isinya yang saya blok ini ya ini isinya. Ini kan kalau Anda perhatikan ini lebih pendek codingnya daripada yang baris atasnya. Jadi yang di sini tadi saya singkat menjadi ini. Nah, ini nanti hasilnya sama. Nah, ini kalau pakai SP, ini kalau nggak pakai SP. Nah, itu yang tambah. Dari sini ada yang bertanya? Selesai materinya? Ada? Tidak ada? Belum ada, Pak. Oke, terima kasih. Jangan lupa presensi hari ini untuk praktikum terakhir di PPD pertemuan ke 15 ya kalau nggak salah. Nanti silahkan dicek. Jika ada yang salah nanti saya tolong diingatkan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.